warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rohyani dari jurusan Tadris Matematika semester 4 Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat alat peraga matematika berupa bangun ruang prisma segi 6 beraturan. Kenapa sih kita harus membuat alat peraga matematika? Karena perlu kita ketahui bahwa kita sebagai calon seorang guru atau sebagai seorang guru, kita harus membuat alat peraga matematika. Karena penggunaan alat peraga matematika di sini bertujuan supaya pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan membantu siswa dalam memahami materi. Dengan memperjelas informasi atau pesan pembelajaran dan memberi tekan pada bagian-bagian serta meningkatkan gairah siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, maka dari itu kita langsung saja. Saya sudah mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat alat peraganya. Yuk, mari kita simak videonya dengan baik ya teman-teman. Langsung saja ya, saya di sini sudah mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat alat peraga bangun ruang prisma segi 6 beraturan. Dan di sini juga saya menggunakan alat atau bahan utama, yaitu menggunakan akrilik. Oke, saya mempersiapkan bahan akrilik ini dengan sesuai kebutuhan. Oh ya, dan saya juga memesan atau membeli akrilik ini di toko online yaitu Shopee. Jadi kita itu tidak perlu ribet-ribet mengukur, memotong, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa pesan akrilik ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dan jika kalian berminat atau ingin membelinya, kalian bisa kunjungi tokonya langsung di deskripsi di bawah ini ya. Dan bahan kedua yaitu menggunakan kertas origami. Saya menggunakan kertas origami 1 pak untuk bahan jaga-jaga ya, takut kekurangan. Dan menyediakan gunting, kemudian pensil untuk mengukur atau menulis, dan penggaris juga untuk mengukur. Kemudian lem perekat. Nah, lem ini namanya lem Korea. Bisa kalian beli di toko-toko terdekat ya. Ini recommended banget untuk mengelem akrilik ini, karena lem Korea ini kan berguna untuk merekatkan berbahan plastik seperti akrilik ini. Dan juga saya menyediakan penghapus. Dan tidak lupa saya menyiapkan double tip dan mempersiapkan juga solasi ban yang besar dan berwarna bening supaya nggak kelihatan ya. Oke, jadi cuma itu saja bahan-bahannya. Yuk langsung saja kita buat alat peraganya ya. Penasaran kan? Cekidot. Oke teman-teman, langsung saja ya. Di sini saya sudah mempersiapkan 1 bahan akrilik persegi panjang dan 1 segi 6 beraturan. Nah, ini berguna untuk mengukur atau menyamakan kertas origami ini, karena kan saya menggunakan kertas origami agar nanti bangun ruangnya berwarna-warni dan lebih mempercantik atau lebih menarik ya. Jadi kita gunakan kertas warna-warninya. Oh ya, dan saya juga sudah mempersiapkan segitiga sama kaki dari ukuran segi 6 ini. Nah, kita tinggal jiplak saja seperti ini. Kemudian jiplak lagi di warna selanjutnya.
Setelah semuanya selesai, kita akan mengguntingnya. Kita akan menggunting sesuai kebutuhan ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini hasilnya ya. Jadi ini segitiga sama kaki dari kertas origami yang sama ukurannya, dan saya membuatnya 12 pieces karena ini berguna untuk alas dan juga tutupnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat persegi panjangnya. Nah, persegi panjangnya kita sama menggunakan kertas origami warna-warni dengan menjiplak, atau bisa juga dengan mengukurnya menggunakan penggaris, tapi lebih mudah saya akan menjiplaknya langsung menggunakan akriliknya. Setelah itu kita gunting. Oke teman-teman, kemudian setelah itu kita akan menempel bagian-bagian yang sudah kita potong tadi kepada akriliknya. Langsung saja ya, kita tempel menggunakan double tip. Kita samakan seperti ini. Kita tempel hingga seperti ini. Kelihatan kan? Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat. Ini segi 6 beraturan yang menggunakan kertas origami dan berwarna-warni. Gimana? Menarik bukan? Nah, selanjutnya kita akan menempel bagian persegi panjangnya pada akrilik. Oke, seperti yang tadi, kita juga menempel ini menggunakan double tip. Kita tempel menggunakan double tip. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi hasilnya akan seperti ini. Tara! Bisa dilihat ya teman-teman. Seperti ini. Dan persegi panjangnya juga sama. Seperti ini. Kemudian kita akan menempel bagian atau merekatkan bagian-bagian yang sama ini menggunakan lem Korea. Nah, ini dia. Yuk langsung saja kita tempelkan ya. Oh ya, sebelum ditempel atau sebelum direkatkan, jangan lupa untuk menyamakan warnanya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini warna hijau, kemudian tutup dan alasnya juga harus sama warna hijau ya teman-teman. Nah, kita akan lem ini menggunakan lem Korea. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya. Setelah disusun rapi menggunakan lem Korea, maka hasilnya seperti ini. Bisa dilihat, ini adalah bentuk bangun ruang prisma segi 6 beraturan. Nah, tinggal kita perkuat tusuk-tusuknya agar dia lebih kokoh dan bertahan lama. Kita gunakan solasi ban berwarna bening ini untuk merekatkan atau memperkokoh bangun ruang prisma segi 6 beraturan. Yuk.
jadi ini adalah hasil akhir dari membuat alat peraga bangun ruang prisma segi 6 beraturan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah diperkokoh menggunakan solasiban yang tadi. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini nggak bakal kelihatan ya, soalnya tadi solasibannya berwarna bening. Sengaja menggunakan solasiban berwarna bening agar tidak kelihatan. Tidak cukup hanya menggunakan lem Korea saja, kita juga harus menggunakan solasiban berwarna bening tadi agar si bangun ruangnya ini kokoh, kuat, dan tahan lama. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara membuat alat peraga bangun ruang prisma segi 6 beraturan. Dari awal sudah saya jelaskan kenapa kita harus membuat alat peraga matematika. Karena penggunaan alat peraga matematika di sini bertujuan supaya pembelajaran lebih aktif, kreatif, inovatif, dan membantu siswa tentunya dalam memahami materi. Seperti materi bangun ruang, biasanya siswa akan menelaah atau siswa akan meneliti, melihat, mengamati dari gambar saja. Nah, dengan menggunakan alat peraga bangun ruang ini, mereka bisa meraba, melihat, meneliti, juga mengamati bangun ruangnya. Adapun cara penggunaan alat peraga bangun ruang ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Tentunya kita ambil contoh dari sifat-sifat bangun ruang prisma segi 6 beraturan. Nah, dari sifat-sifat bangun ruang prisma segi 6 beraturan ini, dia memiliki 8 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dan dia juga memiliki 12 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan yang terakhir, bangun ruang prisma segi 6 beraturan memiliki 18 tusuk, yaitu bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, jadi cara penggunaan alat peraga bangun ruangnya seperti itu ya teman-teman. Mudah kan? Nah, bagi siswa atau murid-murid kita yang tentunya ini tuh sangat membantu ya. Dia itu jadi bisa meraba, melihat, meneliti, dan juga menelaah dari bangun ruang ini. Oke teman-teman, nah jadi seperti itu ya cara pembuatan alat peraga bangun ruang prisma segi 6 beraturan beserta cara penggunaannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya, dalam pembuatan alat peraga ini cukup membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan ketelitian juga serta agak ribet dalam pembuatannya ya. Tapi setelah saya melihat hasilnya, alhamdulillah ini sangat memuaskan sekali dan tidak membosankan untuk dilihat. Coba lihat teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga teman-teman yang melihat video ini dari awal sampai akhir sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Nah, dan mohon maaf juga bila masih terdapat banyak kekurangan. Saya Hilda Rohani dari jurusan Tadris Matematika semester 4 Institut